Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pesawat nirawa atau drone dan pesawat pengintai, keduanya tentu berbeda. Masing-masing dikonfigurasikan untuk misi pengawasan dan serangan yang dirancang khusus dengan kompleksitas yang berbeda-beda. Jika drone memiliki sistem nirawa yang biasanya membawa jenis aplikasi soda draw yang lebih sempit, maka pada pesawat berawak memiliki sistem untuk memindai segmen medan yang lebih luas. Intelijen, pengawasan, dan pengintaian atau ISR kini telah berubah karena lebih banyak pesawat pengintai memiliki daya tahan yang lama yang dikonfigurasikan untuk jaringan sistem nirawak berkemampuan kecerdasan artifisial atau AI. Jenis rangkaian misi hibrida atau tumpang tindih tersebut menginformasikan alasan hadirnya pesawat Firebird Northrop Grumman, pesawat pengintai yang dibuat sebagai pesawat berawak opsional yang memiliki opsi bisa menjadi pesawat nirawa atau drone. Strategi semacam itu membantu menghasilkan fleksibilitas misi yang bergantung pada cakupan dan resiko misi. The National Interest melaporkan, Firebird adalah pesawat dengan ketinggian menengah yang mampu terbang hingga 7.620 meter selama lebih dari 30 jam. Pesawat itu dapat membawa 771 kg muatan dan dapat dengan cepat beralih dari konfigurasi berawak ke konfigurasi tak berawak. Tutur Wakil Direktur Program Lini Produksi Firebird Northrop Grumman, John Haun. Dilengkapi dengan radar, kamera elektrooptik, sensor multispektral, tempat untuk membawa senjata, dan teknologi baru yang khusus untuk misi maritim, Firebird dimaksudkan sebagai pesawat multimisi. Cakupan misi dari pesawat itu menurut Haun mencakup pengumpulan data, pengawasan area luas, pemantauan pola kebiasaan target, pembersihan rute, pencarian dan penyelamatan, pelacakan subjek bernilai tinggi, dan penyelamatan sandera. Meskipun pesawat Firecraft memiliki aplikasi komersial, pertanian, dan sipil, pesawat itu juga diperkuat dalam pertempuran dan dibangun untuk berbagai misi militer. Sebagai bagian dari lingkup misi militernya, sensornya direkayasa untuk berjejaring dengan pesawat lain, stasiun kontrol darat, dan bahkan kapal permukaan. Berfungsi sebagai simpul di bagian dari jaringan pertempuran yang lebih luas dan berjangkauan jauh. Sebagai bagian dari hal itu, Firebird dibuat untuk pencitraan dari atas atau overwatch imaging otomatis dengan mesin pemrosesan berkemampuan AI. Fleksibilitas misi, termasuk kemungkinan aplikasi senjata, melipat gandakan potensi penggunaan pertempuran untuk pesawat mata-mata Firebird. Teknologi daya tahannya yang lama terbukti berguna di Samudra Pasifik. Banyak kekuatan militer kerap bermasalah dengan jarak karena bentangan geografis yang luas di kawasan Pasifik. Menurut catatan The National Interest, pesawat mata-mata Firebird dan cakupan misinya dalam beberapa hal tampaknya selaras dengan strategi ISR jangka panjang Angkatan Udara Amerika yang berupaya menghubungkan sejumlah platform secara bersamaan untuk mengumpulkan dan mengatur data pertempuran penting secara kolektif. Program Angkatan Udara Amerika itu disebut Advanced Battle Management System atau ABMS, upaya terintegrasi untuk teknologi strategi dan jaringan tempur yang diperkuat untuk pengawasan zona perang generasi baru. Hal itu antara lain dimaksudkan untuk memperluas dan meningkatkan cakupan misi yang secara historis dilakukan oleh pesawat pengintai Joint Surveillance and Target Attack Radar Systems atau JSTARS Angkatan Udara Amerika. JSTARS yang telah lama efektif dalam pertempuran di tempat seperti Afghanistan adalah teknologi warisan yang dikhawatirkan oleh para strategi Angkatan Udara Amerika mungkin terlalu besar, tidak siluman, dan secara teknis tidak efisien untuk misi di lingkungan yang lebih diperebutkan dan dengan ancaman lebih tinggi. The National Interest melaporkan JSTARS menggunakan synthetic aperture radar, sensor ground moving target indicator, tautan data, dan sensor elektrooptik untuk menyurvei area yang luas, memproses informasi, serta mengirim data ke pusat kendali dan komando berbasis darat. Sebagai pesawat berawak besar dan non-siluman, JSTARS tidak terlalu cocok untuk beroperasi melawan pertahanan udara canggih atau pesawat musuh, menurut para ahli strategi senior Angkatan Udara Amerika.
Sementara itu, program Advanced Battle Management System atau ABMS diarahkan ke ranah ancaman baru. Program tersebut tidak dimaksudkan untuk mengandalkan satu pesawat saja, tetapi lebih mengoptimalkan jaringan dan pemrosesan informasi untuk memanfaatkan penyebaran informasi yang luas dan tetap aman. Mungkin Anda berpikir, mainan apa lagi ini? Ya, seperti inilah mainan yang harus Anda mainkan jika negara Anda ingin mendominasi dunia. Pertanyaannya, negara Anda sedang memainkan apa saat ini?